Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali dengan Abu Amar Fakih Channel. Oke, sahabat Abu Amar Fakih, salam sejahtera semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Saat ini kami lanjutkan mendokumentasikan kegiatan Abu Amar Fakih yang kemarin. Abu Amar Fakih berkunjung ya ke suatu tempat terapi ya, terapi untuk kesehatan ya, bagi sahabat-sahabat yang memiliki keluhan saraf kejepit. Nah, kemarin kami tayangkan dalam sebuah session trip perjalanan dari desa kami, desa Abu Amar Fakih, desa Sekar Gadung Dukun Gresik, ke tempat terapi pijat. Terapi kretek gitu ya, bukan terapi pijat, terapi kretek saraf kejepit, ke Bapak Hadi Amir di Desa Manyar, Kecamatan Sekaran ya, Kabupaten Lamongan. Nah, ini kami abadikan momen saat kami ya, Abu Amar Fakih kembali ke domisili, yaitu ke Desa Sekar Gadung, dengan menggunakan rute yang berbeda. Jadi kemarin kita menggunakan rute dari Kalitengah menuju melewati Kecamatan Baduran. Sekarang kita lewat Solokuro ini ya, kita lewat Solokuro. Jadi sengaja ini kita dokumentasikan agar bisa digunakan oleh sahabat semua sebagai referensi, sebagai acuan gitu ya, bagi sahabat-sahabat yang terutama yang belum familiar daerah sini ya, belum pernah ke daerah sini. Tayangan ini mudah-mudahan membantu menjadi wawasan, menjadi referensi ya, acuan untuk melihat suasana di kawasan kecamatan ini, Sekaran, terus lanjut ke utara, terus ke Sekaran, Baduran, kemudian Laren ya. Oke sahabat semua, sambil menikmati perjalanan, tentu jika tidak ngobrol, Abu Amar Fakih biasanya menyajikan wawasan ya, baik wawasan dari agama maupun dari wawasan umum, dari logika rasional ya. Nah, saat ini kita ketengahkan, kita sampaikan, kita sajikan wawasan yang bersifat umum ya, yang bersifat umum, bukan dari keyakinan agama, tetapi dari pemikiran-pemikiran rasional ya, dari para tokoh-tokoh pemikir atau para filosof ya. Kita pelajari nilai-nilai yang kita anggap logis, yang kita anggap rasional, yang tidak bertentangan dengan akidah Islam kita gitu. Sekali lagi kita ambil pelajarannya yang rasional, yang logis, dengan catatan tidak bertentangan dengan akidah Islam kita gitu. Jadi kita dengarkan, kita simak baik-baik penjelasan dari pemikiran-pemikiran yang cerdas, dari pemikiran yang logis rasional, dan kita ambil pelajarannya, kita ambil jika tidak bertentangan dengan akidah Islam kita gitu. Oke, selamat menyimak, selamat menyaksikan view pemandangan sambil belajar ya, wawasan-wawasan yang bermanfaat. Pasti merusak pikiran kita, mengikis fokus, dan membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita. Itulah brain rot, penyakit mental modern yang dipicu oleh jebakan algoritma digital. Coba bayangkan, saat bangun tidur, tangan kita otomatis meraih ponsel. Notifikasi membanjiri layar, menggiring kita untuk memeriksa media sosial, berita terbaru, dan tren yang sedang viral. Sarapan pun ditemani dengan scroll tanpa henti di TikTok atau Instagram. Kita berpikir hanya 5 menit, tapi kenyataannya setengah jam telah berlalu. Di tempat kerja atau sekolah, konsentrasi buyar karena keinginan untuk melihat update terbaru. Saat malam tiba, kita berjanji hanya menonton 1 video YouTube sebelum tidur.
namun tanpa sadar terjebak dalam autoplay yang tak berkesudahan. Semua ini terjadi setiap hari, dan kita bahkan tidak menyadarinya. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang mengecek ponselnya lebih dari 150 kali dalam sehari. Setiap notifikasi, setiap rekomendasi video, dan setiap feed yang di-scroll tanpa sadar adalah bagian dari strategi besar untuk mempertahankan kita tetap online selama mungkin. Kita bukan lagi sekadar pengguna, kita adalah produk. Seperti yang dikatakan oleh filsuf kontemporer Jaron Lanier, jika Anda tidak membayar untuk produk, maka Anda adalah produknya. Akibatnya, kita semakin sulit berkonsentrasi, menjadi pelupa, sulit untuk menyelesaikan pekerjaan penting, dan merasa gelisah saat jauh dari ponsel. Semua ini adalah gejala brain rot, sebuah kondisi di mana kapasitas mental kita terkikis oleh paparan konten yang berlebihan dan tak terkendali. Kita menjadi lebih reaktif, mudah terprovokasi oleh berita yang sensasional, dan lebih sulit menikmati momen nyata dalam kehidupan. Namun, di tengah derasnya arus informasi dan jebakan algoritma yang terus menyeret kita, ada kebijaksanaan kuno yang bisa membantu kita menghadapi tantangan ini. Pemikiran dari filsuf-filsuf besar seperti Epictetus mengajarkan pentingnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang berada di luar kendali kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, melainkan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Prinsip-prinsip ini bisa menjadi panduan untuk menghadapi dunia digital yang penuh distraksi. Jadi, apakah kita akan terus membiarkan algoritma mengendalikan hidup kita? Atau saatnya kita mengambil kendali kembali? Filsafat Stoik menawarkan solusi praktis untuk menghadapi tantangan ini. Dengan prinsip-prinsip bijak yang telah teruji zaman, kita bisa keluar dari jebakan algoritma dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Apa sajakah 6 cara Stoik mengatasi brain rot dan keluar dari jebakan algoritma digital? Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena di dalamnya, kita akan membahas langkah-langkah konkret yang bisa kamu terapkan untuk merebut kembali kendali atas pikiran dan waktu yang berharga. Sebelum melanjutkan, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak melewatkan tips berharga lainnya tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih tenang dan terkendali. Saksikan video ini hingga akhir, dan mari kita mulai perjalanan menuju kebebasan dari jebakan digital bersama. Memahami brain rot dan jebakan algoritma. Brain rot, istilah yang semakin sering kita dengar belakangan ini, bukan sekadar fenomena biasa. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita menjadi tumpul akibat paparan konten digital yang berlebihan dan tak terkendali. Kita terjebak dalam lingkaran konsumsi tanpa akhir, tanpa sadar bahwa algoritma telah memanipulasi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Setiap hari, kita disuguhkan dengan konten yang dirancang untuk mempertahankan atensi kita selama mungkin. Algoritma di balik media sosial, aplikasi hiburan, bahkan berita online bekerja dengan satu tujuan, membuat kita terus menggulir layar, terus terpapar, dan terus kembali. Kita pikir kita memegang kendali, tapi faktanya, kita sedang diperdaya. Seberapa sering kita berkata, cuma 5 menit, tapi berakhir menghabiskan 1 jam atau lebih di media sosial? Inilah ilusi kontrol yang diciptakan oleh algoritma. Konten yang dikurasi dengan cermat, notifikasi yang muncul di saat yang tepat, dan autoplay yang membuat kita sulit berhenti. Semua adalah jebakan yang dirancang untuk mencuri waktu dan perhatian kita. Akibatnya, kita kehilangan fokus, produktivitas menurun, dan hubungan sosial terganggu. Kita lebih banyak terlibat dalam kehidupan digital daripada kehidupan nyata. Namun, di tengah arus deras informasi ini, kita masih memiliki pilihan. Apakah kita akan terus menjadi korban, atau mulai mengambil kendali? Inilah saatnya kita belajar dari prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu.
Prinsip yang bisa membantu kita mengendalikan dorongan berlebih dan mengambil kembali kendali atas pikiran kita. Salah satunya adalah prinsip mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Cara pertama, mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Kita sering merasa tidak berdaya menghadapi arus informasi yang terus mengalir. Namun, ada satu prinsip mendasar yang bisa membantu kita melawan brain rot. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan algoritma, tren media sosial, atau derasnya arus informasi yang datang silih berganti. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons semua itu. Alih-alih membiarkan diri hanyut dalam lautan konten, kita perlu mengambil langkah aktif untuk membatasi dan menyaring apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk berhenti menggulir, memilih untuk mengikuti akun yang bermanfaat, dan memilih untuk menetapkan batasan waktu penggunaan gadget. Dengan memahami dikotomi kendali ini, kita bisa lebih bijak dalam mengelola konsumsi digital kita. Beberapa langkah praktis yang bisa diterapkan untuk mengendalikan konsumsi digital. 1. Atur batas waktu penggunaan. Gunakan fitur pembatasan layar di ponsel atau aplikasi pihak ketiga untuk membatasi akses ke media sosial. 2. Kurasi konten yang dikonsumsi. Hanya ikuti akun atau sumber yang memberikan manfaat nyata bagi hidup kita, seperti channel ini. 3. Hapus distraksi yang tidak perlu. Nonaktifkan notifikasi yang tidak penting agar fokus tidak mudah terpecah. 4. Jadwalkan waktu puasa digital. Luangkan waktu setiap hari untuk benar-benar bebas dari perangkat digital dan berfokus pada aktivitas di dunia nyata. Dengan berlatih untuk hanya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita tidak hanya membebaskan diri dari jebakan algoritma, tetapi juga membangun kembali kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Cara kedua, melatih disiplin digital dengan prinsip temperansi. Di era digital ini, kemudahan akses informasi seringkali membuat kita lupa batasan. Kita dengan mudah terjebak dalam kebiasaan konsumsi berlebihan, scrolling tanpa henti, binge watching video, atau terjebak dalam notifikasi yang tiada akhir. Untuk keluar dari jebakan ini, kita memerlukan disiplin digital, dan salah satu prinsip yang bisa kita terapkan adalah temperansi, atau kesederhanaan dalam menggunakan teknologi. Temperansi mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan, menggunakan teknologi secukupnya, tanpa berlebihan, dan dengan tujuan yang jelas. Artinya, kita tidak perlu menolak teknologi sepenuhnya, melainkan menggunakannya sebagai alat, bukan sebagai tuan. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kita mengendalikan gadget, atau justru gadget yang mengendalikan kita? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan apakah kita bisa membangun disiplin digital yang sehat atau terus terjebak dalam siklus tanpa akhir. Untuk melatih disiplin digital dengan prinsip temperansi, Anda bisa melakukan langkah-langkah seperti ini. 1. Tetapkan aturan waktu penggunaan gadget. Misalnya, hanya menggunakan media sosial dalam waktu tertentu, seperti 30 menit di pagi hari dan 30 menit di malam hari. 2. Ciptakan zona bebas gadget, seperti saat makan, sebelum tidur, atau saat bersama keluarga dan teman. Ini membantu kita lebih hadir dalam kehidupan nyata. 3. Kurangi multitasking digital. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi keinginan untuk berpindah-pindah aplikasi secara impulsif. 4. Berlatih self-audit digital. Evaluasi penggunaan gadget setiap minggu untuk melihat apakah waktu yang dihabiskan benar-benar bernilai atau hanya sekadar kebiasaan tanpa tujuan. Dengan melatih temperansi dalam penggunaan teknologi, kita bisa mulai menikmati kehidupan dengan lebih sadar dan penuh kendali, tanpa terus-menerus merasa tergantung pada perangkat digital. Cara ketiga,
membangun rutinitas yang bermakna. Di tengah dunia digital yang serba cepat dan penuh distraksi, memiliki rutinitas yang bermakna adalah kunci untuk menjaga fokus dan ketenangan batin. Tanpa rutinitas yang jelas, kita cenderung mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak produktif, seperti scrolling media sosial tanpa tujuan atau menonton video secara berlebihan. Rutinitas yang bermakna membantu kita menjalani hari dengan lebih terarah, memastikan bahwa waktu yang kita habiskan selaras dengan nilai dan tujuan hidup kita. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengisi hidup dengan aktivitas yang memiliki arti, baik untuk perkembangan pribadi, hubungan sosial, maupun kesehatan mental. Salah satu konsep yang dapat membantu dalam membangun rutinitas adalah memento mori, sebuah pengingat bahwa waktu kita terbatas dan setiap momen berharga. Dengan memahami keterbatasan waktu, kita akan lebih bijak dalam mengalokasikan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Untuk membangun rutinitas yang bermakna, Anda bisa melakukan langkah-langkah praktis seperti ini. 1. Tentukan prioritas harian. Mulailah hari dengan menetapkan 3 hal penting yang ingin dicapai. Ini akan membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga. 2. Buat waktu khusus untuk aktivitas produktif. Misalnya, membaca buku, belajar keterampilan baru, atau berolahraga, untuk menggantikan kebiasaan konsumsi digital yang tidak terarah. 3. Refleksi harian. Luangkan waktu setiap malam untuk mengevaluasi bagaimana kita menghabiskan waktu dan apa yang bisa diperbaiki keesokan harinya. 4. Batasi paparan digital di pagi dan malam hari. Awali hari dengan aktivitas yang bermanfaat seperti meditasi atau olahraga, bukan langsung membuka media sosial. Dengan membangun rutinitas yang bermakna, kita akan memiliki kendali lebih besar atas hidup kita, mengurangi ketergantungan pada dunia digital, dan menjalani hari dengan lebih penuh tujuan. Cara keempat, mempraktikkan mindfulness stoik di dunia digital. Di era digital yang penuh dengan distraksi ini, kita sering kehilangan kendali atas pikiran sendiri. Tanpa disadari, kita membiarkan algoritma menentukan apa yang kita lihat, pikirkan, dan bahkan rasakan. Dalam filsafat stoik, ada satu prinsip penting yang bisa membantu kita keluar dari jebakan ini: kesadaran penuh terhadap momen saat ini. Mindfulness dalam stokisme bukan sekadar duduk diam dan bermeditasi, tetapi lebih dari itu, yaitu menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan meresponsnya dengan bijak, bukan secara impulsif. Saat kita membuka media sosial, alih-alih tenggelam dalam arus informasi yang tak terkendali, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar bermanfaat bagi saya? Dengan menyadari bahwa kita punya pilihan, kita bisa mulai memilah apa yang layak mendapat perhatian kita dan apa yang sebaiknya diabaikan. Latihan sederhana yang bisa diterapkan adalah dengan mengatur jeda sebelum bereaksi. Ketika melihat sebuah postingan yang memancing emosi atau berita yang membuat resah, berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini layak mendapat perhatian saya? Apakah ini akan berdampak pada hidup saya? Dengan begitu, kita melatih pikiran untuk lebih sadar dalam menghadapi dunia digital yang penuh godaan. Selain itu, journaling atau menulis jurnal juga bisa menjadi cara efektif untuk menjaga kejernihan pikiran. Dengan mencatat hal-hal yang kita konsumsi dan bagaimana perasaan kita setelahnya, kita bisa lebih memahami pola konsumsi digital kita dan mulai mengendalikannya dengan lebih baik. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, rutin menulis pemikirannya setiap hari sebagai bentuk introspeksi dan refleksi diri. Kita pun bisa melakukan hal serupa untuk menjaga kejernihan pikiran di tengah derasnya arus digital. Pada akhirnya, mempraktikkan mindfulness stoik berarti menjadi pengamat dari pikiran kita sendiri. Kita perlu mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar berarti, bukan hanya sekadar mengikuti arus informasi yang tak berujung. Dengan begitu,
kita bisa kembali memiliki kendali atas pikiran dan waktu kita. Cara kelima, menghindari konten yang memicu emosi negatif. Pernahkah kamu merasa marah, cemas, atau sedih setelah menghabiskan waktu di media sosial? Itu bukan kebetulan. Algoritma digital dirancang untuk menampilkan konten yang dapat memicu reaksi emosional kuat, karena semakin kita terlibat, semakin lama kita bertahan di platform tersebut. Konten yang penuh dengan kemarahan, perdebatan, dan berita negatif adalah bahan bakar bagi algoritma, tetapi racun bagi kesehatan mental kita. Dalam menghadapi situasi ini, filsafat Stoik mengajarkan konsep apatheia, yaitu ketenangan jiwa yang tidak mudah terguncang oleh hal-hal di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang diposting orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Jika kita terus-menerus terprovokasi oleh konten yang membuat emosi naik turun, kita hanya akan menjadi boneka yang dikendalikan oleh dunia digital. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah memilih dengan bijak siapa yang kita ikuti. Hanya ikuti akun atau sumber yang memberikan nilai positif dan memperkaya wawasan, bukan yang memicu kemarahan atau kecemasan. Cobalah untuk berhenti mengikuti akun-akun yang sering membagikan berita sensasional atau provokatif yang hanya membuatmu terjebak dalam siklus emosi negatif. Selain itu, penting untuk mengatur batasan dalam konsumsi berita. Kita tidak perlu tahu segala hal yang terjadi di dunia secara instan. Informasi yang berlebihan hanya akan memperburuk kondisi mental kita. Tetapkan waktu khusus untuk mengakses berita dan fokus pada hal-hal yang benar-benar relevan dengan kehidupan kita. Terakhir, ingatlah bahwa tidak semua opini di media sosial harus direspons. Kita tidak harus selalu menang dalam perdebatan atau merasa perlu membela setiap sudut pandang. Menjaga ketenangan dalam menghadapi provokasi digital adalah bentuk kekuatan mental yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Menghindari konten yang memicu emosi negatif bukan berarti kita menutup diri dari kenyataan, tetapi ini adalah langkah bijak untuk menjaga keseimbangan mental kita di dunia yang penuh dengan distraksi dan manipulasi emosi. Cara keenam, mengganti konsumsi pasif dengan kontemplasi aktif. Di era digital saat ini, kita terbiasa mengisi setiap celah waktu luang dengan menggulir layar ponsel tanpa tujuan. Saat menunggu di antrean, saat istirahat makan siang, bahkan sebelum tidur, kita cenderung mengonsumsi konten secara pasif, tanpa benar-benar berpikir atau mencerna maknanya. Ini adalah kebiasaan yang tampaknya sepele, tetapi jika dibiarkan, akan semakin menjauhkan kita dari kehidupan yang bermakna. Filosofi Stoik menawarkan pendekatan yang berbeda. Daripada terus-menerus menerima informasi secara pasif, kita diajak untuk menggantinya dengan kontemplasi aktif, yaitu melatih diri untuk berhenti sejenak, berpikir lebih dalam, dan merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Seperti yang dikatakan Seneca, hidup ini bukan tentang kekurangan waktu, tetapi tentang bagaimana kita menggunakannya. Coba bayangkan, daripada terus menggulir media sosial saat ada waktu senggang, kita bisa menggunakan momen itu untuk berpikir tentang tujuan hidup, mengevaluasi keputusan yang telah diambil, atau bahkan sekadar menikmati keheningan. Ini bukan sekadar aktivitas yang lebih produktif, tetapi juga latihan mental yang dapat memperkuat fokus dan memperjelas arah hidup kita. Salah satu cara sederhana untuk mulai menerapkan kontemplasi aktif adalah dengan menjadwalkan waktu khusus untuk berpikir setiap hari. Mungkin 5 hingga 10 menit di pagi atau malam hari, di mana kita duduk dengan tenang tanpa gangguan gadget dan membiarkan pikiran kita mengalir secara alami. Kita bisa merenungkan pertanyaan seperti, apakah yang saya lakukan hari ini membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Atau apakah saya sudah menggunakan waktu dengan bijak? Selain itu,
Kita bisa mulai membaca dengan lebih mendalam. Bukan sekadar membaca berita singkat atau postingan media sosial, tetapi menggali karya-karya yang benar-benar dapat memperkaya wawasan dan menginspirasi kita untuk berpikir lebih kritis. Dengan begitu, kita tidak lagi hanya menerima informasi, tetapi mampu mengolahnya dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang kita temui. Pada akhirnya, dengan mengganti konsumsi pasif dengan kontemplasi aktif, kita belajar untuk lebih sadar dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita menjadi lebih bijaksana dalam menyaring informasi, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan yang terpenting, lebih berdaya dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. Penutup, menjadi master atas diri, bukan budak algoritma. Di dunia yang terus bergerak cepat ini, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan terus terjebak dalam pusaran algoritma yang tak ada habisnya, atau mulai mengambil kendali atas hidup kita sendiri? Media sosial, aplikasi, dan platform digital dirancang untuk menarik perhatian kita sebanyak mungkin, tetapi bukan berarti kita harus tunduk pada mereka. Seperti yang diajarkan dalam filsafat Stoik, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons setiap situasi. Kita bisa membiarkan diri kita larut dalam konsumsi konten yang tidak berujung, atau kita bisa memilih untuk menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Dengan 6 langkah yang telah kita bahas, kita memiliki alat untuk membebaskan diri dari jebakan algoritma digital. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk mengambil langkah pertama? Kendalikan pikiranmu sebelum algoritma melakukannya untukmu. Mulai terapkan prinsip-prinsip Stoik ini dalam kehidupan sehari-hari dan rasakan perubahan yang akan terjadi dalam dirimu. Oke sahabat semua, demikian baru saja kita sama-sama menyimak pemikiran-pemikiran dari para filosof ya, zaman lama gitu. Namun poin-poin pemikirannya masih bisa kita padukan dengan fakta-fakta modern ya, dimana tantangan untuk zaman modern ini tentu tidak bisa dianggap remeh, terutama bagi generasi yang saat ini, generasi yang lahir saat teknologi luar biasa, internet luar biasa. Tentu bagi mereka ini sebuah tantangan yang tidak boleh disepelekan ya. Karena dunia berada di genggaman gitu, jadi hari-hari mereka, waktu-waktu mereka kalau tidak hati-hati bisa beralih ya, bisa beralih hanya di depan laptop atau di depan HP, dan itu akan menjadi sebuah problem ya, karena kehidupan yang nyata itu ya, kehidupan yang dipenuhi dengan banyak tanggung jawab. Kita butuh sehat, maka kita butuh bergerak, badan kita butuh diolahragakan. Kemudian hal-hal yang bersifat aktivitas yang tentu saja lebih real ya, lebih harus kita temukan gitu loh, harus bisa ditemukan masalah kreatif gitu. Tapi kalau tidak, bisa jadi waktu 24 jam itu lebih banyaknya nanti di depan HP atau di depan televisi atau laptop itu, di depan laptopnya atau HP-nya itu, karena menjadi korban gitu dari berbagai kemudahan-kemudahan yang disajikan melalui teknologi internet itu, dimana kemudahan-kemudahan itu bagi otak bisa berakibat seperti apa ya, seperti kecanduan gitu, dopamin ya bahasa hormon di otak itu, ada hormon dopamin. Jadi
hiburan-hiburan yang disajikan di berbagai fasilitas medsos di HP atau di laptop itu melalui internet itu bisa mengakibatkan kecanduan atau hiburan atau apa yang itu mirip fungsinya seperti dopamin di otak gitu, dopamin murah meriah gitu melalui tayangan-tayangan atau hiburan-hiburan itu. Dan itu kalau tidak diantisipasi akan sangat membahayakan gitu. Oke sahabat semua, demikian, terima kasih dan mohon maaf. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, dan jangan lupa jaga ngaji ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.